predefined process, jadi seperti me- apa, menggambarkan suatu subroutine atau satu subprogram itu biasanya pakai tanda persegi panjang tapi ada tanda double-nya seperti ini. Nah, ini tolong ini bisa di ya istilahnya dipahami dan juga mungkin ya setengahnya dihafal juga ya, karena ternyata banyak juga mahasiswa S2 pada saat sidang tesis itu pada saat ditanya mengenai alur dari programnya dan dia menggambarkan dalam flowchart, itu banyak sekali yang penulisan flowchart-nya itu tidak mengikuti simbol-simbol yang bagus seperti ini. Jadi bahkan nanti pada saat tesis itu kadang-kadang semuanya dibuat kotak seperti ini. Padahal setiap simbol itu punya arti sendiri-sendiri ya, berbeda-beda. Nah, jadi tolong nanti harus hati-hati pada saat misalkan presentasi atau pada saat sidang tesis, ini penulisan flowchart-nya harus diperhatikan. Nah, ini sebagai contoh seperti ini tadi. Jadi dia selalu suatu flowchart itu diawali dengan simbol start dan diakhiri dengan simbol end atau berakhir ya. Jadi ini tadi kalau saya lihat kan di sini ada start, ada end kan. Nah, ini simbolnya bisa diperhatikan nih. Jadi berbeda ya. Jadi mirip seperti kapsul. Nah, terus setelah start ya sudah, tergantung sekarang instruksinya apa. Kalau seperti ini dia berarti harus melakukan suatu subprogram. Nah, jadi di sini ada namanya subprogram throw sum. Nah, berarti dia dari sini akan lari dulu nih. Jadi dia tidak melanjutkan ke bawah, tapi dia akan lari dulu ke subprogram yang namanya throw sum ini. Nah, di sini dia akan melakukan lagi satu instruksi-instruksi tertentu sampai selesai, baru dia kembali. Jadi begitu dia kembali, begitu dia kembali ke yang memanggil tadi, nah baru dia nanti di sini melanjutkan ke instruksi selanjutnya. Nah, di sini kelihatan nih ada suatu conditional statement atau instruksi bersyarat. Itu kalau sum-nya itu 7 atau 11, jadi kalau true dia melakukan perintah win, tapi kalau salah dia harus menghitung sum-nya lagi. Dan nanti diperiksa lagi sum-nya ini apakah dia 2, 3, atau 12. Kalau dia 2, 3, atau 12 dia loss. Jadi kalau true. Jadi percabangan di sini atau conditional statement di sini percabangannya memang hanya 2, yaitu true atau false. Kalau nanti butuh percabangan yang lebih dari 2, nah itu nanti kita akan menggunakan yang namanya case. Nah, tapi biasanya case itu tidak ada nih simbol khusus untuk case. Jadi untuk yang multiple condition itu tidak ada. Jadi mau tidak mau nanti bentuk conditional statement yang multi kondisi itu kita harus buat dalam bentuk ini conditional statement yang istilahnya berjenjang. Jadi ini kan sebetulnya ini kan juga multiple condition ya. Jadi kalau dia sum-nya 7 atau 11 dia ke sini. Terus kalau enggak dia meriksa lagi. Jadi itu sama juga dengan kalau ini kenapa selalu jadi itu bisa saja seperti kalau ini nih dia ada beberapa kondisi. Jadi kalau namanya kondisi tertentu jadi ini. Nah, tapi percabangannya dia kalau tergantung dari nilai-nilai yang dihasilkan atau yang akan diperiksa tadi. Kalau yang diperiksa ini jatuhnya contohnya tadi misalkan nilai A itu lebih besar dari 85. Jadi ini kalau apakah dia lebih besar dari 85. Nah, ini kan harusnya kan dia bisa langsung ke A sini. Tapi kalau bagaimana kalau 80 sama 80 sampai 85 kan harusnya dia lari ke B.
Tapi kan di sini bentuk yang diperiksanya kan hanya lebih besar dari 85. Jadi makanya di sini kita gunakan struktur yang multiple structure. Nah, itu jadi kita menggunakannya, kita ubah jadi bentuk yang berurut. Jadi misalkan di sini saya periksa dulu apakah dia lebih besar dari 85. Terus nanti kalau iya, jadi kalau yes, dia memang langsung dicetak A. Tapi kalau tidak, nah dia nanti G diperiksa lagi. Apakah dia lebih besar dari 80? Nah, kalau dia yes, langsung cetak B. Tapi kalau tidak, ya periksa lagi. Apakah dia lebih besar dari 75? Nah, jadi seperti ini dan seterusnya. Jadi ini istilahnya berjenjang dia diperiksanya. Jadi ini untuk mengatasi atau cara menulis merepresentasikan multiple selection. Ya, jadi karena tidak ada simbol khusus untuk menyatakan multiple selection. Oke, ini saya lanjutkan dulu ke slide yang di berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, dari suatu algoritma, selain kita tadi sudah lihat bagaimana merepresentasikannya, ya bisa pakai pseudocode atau flowchart. Nah, sekarang kalau kita lihat sebetulnya dalam satu algoritma itu hanya intinya itu hanya mengandung 3 jenis instruksi. Jadi bisa dia berupa simple statement, bisa berupa conditional statement, dan bisa berupa repetition atau pengulangan, atau istilahnya loop ya. Nah, jadi hanya 3 jenis ini aja sebetulnya. Nah, memang nanti kalau sudah lebih advance lagi, kita juga mengenal function ya, function yang bisa dipanggil berulang-ulang, baik itu secara looping atau secara rekursif. Nah, nanti kita akan bahas mengenai function itu minggu depan. Tapi secara basic, ini hanya ada 3 jenis struktur dari suatu algoritma. Nah, untuk yang conditional statement itu ada 2 jenis. Itu dia bisa single selection, jadi hanya tadi if then else, jadi hanya seperti ini. Atau bisa juga multiple selection, yaitu pakai select case. Nah, memang kalau di pseudocode kita bisa menuliskan select case ini. Tapi kalau ini mau digambarkan ke dalam flowchart, maka kita harus menuliskannya yang tadi berjenjang ya. Jadi mulai dari diperiksa satu kondisi, kalau salah diperiksa kondisi yang lain, kalau salah diperiksa lagi sampai semua kondisinya itu diperiksa. Nah, tapi kalau yang select case ini dengan pseudocode ini memang bisa ditulis. Nanti mungkin saya bisa berikan contohnya. Nah, sebaliknya untuk yang pengulangan itu ada 2 jenis. Yang pengulangannya itu sudah fix. Jadi contohnya lakukan perintah A 10 kali. Misalkan. Nah, itu kan berarti sudah fix. 10 kali kita akan melakukan pengulangan. Nah, untuk repetition atau pengulangan yang fix itu, kita bisa menggunakan statement for. Jadi for, ini ada variabelnya, dari berapa sampai berapa. Nah, kita lakukan apa yang harus dilakukan di dalam loop-nya tadi. Nah, jadi bisa saja variabel ini, contohnya dari untuk i atau for i sama dengan 1 to 10. Do kita lakukan prosesnya. Berarti nanti dia otomatis si program itu akan melakukan pengulangan sebanyak mulai dari 1 sampai 10. Dan pengulangan itu bisa juga nggak harus dari kecil ke besar ya, tapi bisa juga misalkan for variabel 10 ke 1. Nah, itu berarti nanti dia turun nih cara counting-nya itu dari 10, 9, 8 dan seterusnya sampai 1. Nah, cuman hanya supaya dia itu melakukan counting-nya itu turun,
atau decreasing, maka biasanya nanti ditambahkan nih, kalau umpamanya mau turun itu ditambahkan, biasanya ditambah ada step. Jadi step itu -1. Nah, jadi artinya dia berjalannya mundur atau turun. Nah, secara default step-nya itu 1, jadi selalu naik. Jadi kalau banyak kita mulai dari var 10 ke 1, dia akan bingung. Makanya harus kita tambahi dengan step -1. Dan kemudian step ini juga meskipun default-nya 1, jadi nambahnya 1, 1 terus gitu, tapi bisa juga kita ubah menjadi step-nya tidak 1 tapi 2. Nah, ini tinggal kita ganti aja step-nya misalkan 5. Jadi misalkan kalau jalan dari 1 sampai 10, maka pertama I-nya misalkan ini I dari 1 sampai 10 step 5. Nah, berarti pada waktu I1 nanti I berikutnya yang dipakai sebagai counting itu adalah 6 berarti. Nah, terus nanti berikutnya lagi kan harusnya 11. Nah, 11 kan sudah lewat dari 10. Berarti dia I-nya ini hanya ada 2 kali dipakai. Jadi hanya 1, 6, terus sudah selesai loop-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang fixed loop. Nah, ada lagi yang jenis loop yang namanya conditional loop. Jadi artinya dia melakukan pengulangan kalau suatu kondisi itu dipenuhi. Nah, memeriksa kondisi dipenuhinya ini ada 2 jenis, yaitu pakai while loop atau repeat until. Nah, ini saya rasa waktu kita ketemu di kelas ini sudah saya sempat bahas ya, apa bedanya while dan repeat until. Jadi kalau while loop itu dia memeriksa dulu kondisinya. Kalau dipenuhi, baru badan loop-nya dilakukan. Jadi di sini bisa saja badan loop itu tidak dilakukan kalau kondisinya tidak dipenuhi. Nah, berbeda dengan yang repeat until. Kalau repeat until, badan loop-nya dilakukan dulu sekali. Nah, baru habis itu dia periksa kondisinya. Kalau masih dipenuhi, ya ulang lagi sampai kondisinya tidak dipenuhi. Jadi di sini while loop ini bisa sama sekali tidak melakukan badan loop-nya, tergantung kondisinya. Dan kalau repeat until itu minimum 1 kali badan loop-nya dilakukan. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh yang simple statement, saya rasa cukup jelas ya. Jadi ini dari satu statement ke statement lain dilakukan berurutan. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Dan kalau kita tulis dalam pseudocode, dia bentuknya seperti ini. Dan untuk yang conditional statement yang saya katakan tadi, ini bisa ditulis dalam bentuk single selection, bisa juga ditulis dalam multiple selection. Nah, ini memang ada beberapa reference atau beberapa textbook yang kadang-kadang menggambarkan multiple selection. Ini kan kalau secara pseudocode kan bisa seperti ini. Select case apa nih? Kondisi yang pertama. Kalau tadi misalkan untuk nilai select case A lebih besar dari 85. Nah, ini maka do cetak A. Terus case kalau nilai antara 80 sampai 85. Nah, do-nya apa? Cetak A minus misalkan. Dan seterusnya. Jadi kondisinya ini ada beberapa. Berbeda dengan yang single selection, hanya ada true atau false ya. Nah, ini penggambaran flowchart-nya ada yang menulis seperti ini. Jadi select, nah terus disebut case-nya untuk masing-masing case-nya di sini. Nah, cuman ini kadang-kadang bagi si programmer ini akan membingungkan. Jadi dia akan lebih senang kalau tadi menggambarkannya itu dibuat berjenjang. Nah, jadi silakan kalau namanya nanti misalkan ujian mau membuat dalam multiple selection-nya mau seperti ini, boleh saja. Tapi sebaiknya nanti kalau namanya ini mau istilahnya di dalam real life mau diberikan ke programmer, maka saya menyarankan dibuatnya berjenjang. Karena kalau seperti ini kadang-kadang programmer suka bingung nih. Tapi kalau banyak kita yang sekarang sudah belajar mengenai multiple selection, sudah tahu logiknya seperti apa, ya nggak apa-apa digambarkannya seperti ini. Nah, ini yang untuk conditional statement. Nah, ini juga masih sama. Ini yang single statement, ini yang multiple statement, multiple selection. Oke. Nah,
Untuk repetition, nah yang saya katakan tadi ada 3 jenis nih, ada yang for loop, ada yang while loop, dan ada yang repeat until. Nah, problemnya itu kalau secara pseudocode kita bisa menuliskan seperti ini. Tetapi untuk flowchart itu tidak ada simbol untuk for loop. Nah, jadi tolong nanti juga jangan menggambarkan for loop pakai satu simbol ini ya, satu simbol yang ada di flowchart. Jadi banyak tuh kesalahan mahasiswa itu pada saat bilang mau membuat ini for loop itu ada yang menulisnya seperti ini. Jadi pakai tanda operation gini terus dibilang for, nah gitu. Ini nggak ada nih. Jadi ini salah nih. Ya, for 1 sampai 10 gitu. Nah, ini nggak ada nih. Jadi jangan menulis seperti ini. Yang bisa dilakukan kalau mau menggambarkan for loop tetap menggunakan conditional statement. Jadi artinya kita bisa membuat misalkan mau I 1 sampai 10. Nah, terus jadi di sini kita buat dulu satu proses, kita assign I itu sama dengan 1, terus diperiksa apakah I-nya itu masih lebih kecil sama dengan 10. Nah, berarti kalau yes, dia mengulang. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa di sini harus di increment. Ada incrementnya kan, karena kalau for loop kan ini dia bertambah sendiri. Jadi di sini harus ditambahkan I sama dengan I plus 1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini akan melakukan proses yang sama seperti for loop. Nah, tapi jadi penggambaran flowchart untuk for loop dan while loop itu hampir sama. Jadi dia akan melakukan seperti ini. Nah, sebaliknya kalau umpamanya yang repeat until ini kita bisa lihat kan kalau while loop atau for loop ini kalau umpamanya kondisinya sudah tidak dipenuhi, maka yang blok 1 ini bisa saja tidak diproses. Berbeda dengan yang repetition di sini. Yang repetition di sini repeat until. Kalau repeat until ini badan loop-nya diproses dulu. Paling tidak sekali. Terus baru dia periksa. Kalau dia masih tidak dipenuhi atau dipenuhi, ini kita tergantung kondisinya ya. Ini kita mengulang lagi melakukan perintah ini. Dan kalau tidak dipenuhi baru dia keluar, atau kalau sudah dipenuhi baru dia keluar. Jadi seperti itu. Jadi bisa kelihatan kan simbol conditionnya itu kalau while loop itu di awal, kalau repetition itu di akhir. Nah, jadi cara penulisannya seperti ini. Oke, ini contohnya yang repetition statement. Ini yang pakai bisa ditulis misalkan mau melakukan proses dari I 0 sampai 9. Ini kalau pakai for loop penulisannya seperti ini. Kalau pakai while loop penulisannya seperti ini. Dan kalau pakai repeat until seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau kita pakai while loop, maka cara penulisan kondisinya harus hati-hati nih. Itu berbeda kalau kita mau menulisnya dalam bentuk repeat until. Ya, kalau mainnya di sini karena mau jalan dari 0 sampai 9, maka dia diperiksa dulu apakah masih lebih kecil dari 10. Sedangkan kalau di sini, ini dia harus diulang sampai I-nya lebih besar sama dengan 10. Jadi agak berbeda. Jadi jangan sampai nanti kalau kita melihat ini pakai while loop ini lebih kecil 10, terus di sini juga pakai I-nya lebih kecil dari 10. Coba aja kalau kita lihat sekarang I-nya ini kalau diganti sama seperti yang while loop ya. Ini juga apakah until I lebih kecil 10. Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau saya ganti ini kondisinya I lebih besar sama dengan 10-nya dengan I lebih kecil dari 10. Apa kira-kira? Apa yang terjadi? I-nya mulai dari 0, terus dia melakukan satu prosedur.
dan kemudian I-nya sekarang ditambah 1. Terus until I lebih kecil dari 10. Nah, berarti kan I-nya kan 1 ya. Nah, I-nya kan kalau lebih kecil diperiksa dari 10 kan karena I-nya 1 ya sudah dipenuhi kan. Maka langsung keluar. Jadi hanya sekali proses udah langsung berhenti dia. Prosedurnya hanya diproses sekali aja. Nah, sedangkan kalau di sini kan kita harapannya harus diprosesnya sampai 10 kali. Jadi hati-hati dalam menentukan kondisinya. Jadi ini masalah logik sih sebetulnya. Ya, masalah logika aja. Oke, ini nanti yang saya minta mungkin bisa ini ya dibuat sebagai latihan dan saya akan bukakan di Mas untuk diunggah ya. Jadi ini satu PR lah untuk masing-masing PR individu, jadi bukan PR kelompok. Nah, jadi nanti tolong dibuat dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk pseudocode, silahkan. Oke, saya lanjut dulu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini saya nggak dengar suaranya atau memang nggak ada yang tanya? Oh, iya Pak, ada suara ya Pak. Oh, oke, ya. Mahasiswa asingnya udah datang Pak. Oh, oke. Ya. Eh, eh, ini siapa yang sudah masuk? Karena Nafid ya. Ya, good morning Nafid. Do you hear my voice? Oke, kok belum respon. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, uh, uh, we already discussed previously regarding the representation of an algorithms that we can use like a pseudocode or a flowchart, and then we also already discussed about the structure in an algorithms. So in this case, we can do like a simple statement or a repetition statement or conditional statement. So now we will see more detail about its statement that we already discussed before. So as I mentioned before, for simple statement, usually the statement is related to the assignment process. So in this case, we assign a variable with the value of an expression or a constant. So like we do usually we do in algebra, that sometimes we say that okay, A is equal to 1.0. So this is what we call it as an assignment statement. But previously we agree that when we writing a pseudocode, so we will use assignment as the using an arrow to the left to mention about that we assign the value 1.0 to variable A. So we in this case we don't use assignment with equal assignment like this. Equal operator like this, but instead we use an arrow to the left, so left arrow like this. So this is to differ when we use the assignment equal assignment like this with the conditional statement so that's why because in every algorithms we should not make it every
statement or every expression become ambiguous. So that's why to make it clear, is it better that we use the left arrow to assign or to mention the assignment of a variable. And then the next statement is also regarding the branching that we already discussed before. In this case, we have the branching if we can have a single selection or multiple selection. So for the single selection, we can use like if then else, that is the value can be true or false. But in multiple selection, we have several cases that it depends on to the value that we check for the condition. And then the next statement, the type of statement is looping. So we also discussed before that we have fixed loop or fixed looping. In that case, we can use for loop statement. And then we also have another kind of looping that we call it as the conditional looping. So in the conditional looping, there are two types of conditional looping. We can use while loop or repeat until. And we already discussed the difference between while loop and repeat until. So for the variable assignment, we usually we can write an assignment or we can write an expression of the assignment. So it depends on to the consensus that we define to write the assignment. Some people, they like to use a double equal sign like this, and the other also prefer to use this left arrow, or in some textbook it's written using the double not semicolon, but it's double colon like this, and followed by the equal sign, equal operator. So it depends on to what we want to express the assignment. But in this class, I prefer to use the left arrow like this. So I hope that during the exam or in any quiz, it's better if you write down the assignment using the left arrow like this. Okay. So about the variable, I think it is quite similar that we use a variable in algebra or in arithmetic. So every variable can keep or can save a value, and the value is depends on the type of the variable. If we define a variable as a numerical variable, it means that that variable can be stored any numerical number. But if we define that variable as the alphanumeric or a string, it means that that variable will be keep any string or any alphanumeric letters or sign or alphabet. It depends on to the definition of the variable. So about this, maybe I will show that like in this example. So the variable b1 will be keep the value of 10.5, and also variable a1 and a2, even it is if we see that there is a string like this, but this is just the information to the user that he or she has to input any
number that is related to the odometer reading. So it means that when he put any number, then that number will be stored in A1. So in this case, A1 is not keep the string what is the current odometer reading, but instead that it depends on to what we input to the computer, and then that number will be stored in A1. But it's different from the variable A here. The variable A here will keep the string value that is the mile it is. So when we display the A, then we can see on the screen that the mile it is will be showed and then followed by the value of a mile it, where the mile it is the variable number with expression that miles divided by A2. So in this case, we use two kind of variable. So for B1, A1, A2, and miles, and also mile age, is it a numerical variable? But for A, it's what alphanumeric variable. So it's a string or alphabet value. So this is how we use the variable. So we have to remember that when we define in the beginning of our program, when a variable is defined as a numerical variable, then we cannot keep a string or an alphabet in that variable. So like this, because we already define B1 as the numerical variable, so maybe okay, let me check it. Not this. Okay, so in this case, we B1 is already assigned with a numerical value, so 10.5, and then maybe after few statement here, I also right now B1 I will assign with the character full, or let a word full here, a string full. So when we run this program, must be error, because the computer become confused, because at the first time B1 is equal to a numerical variable, but later we put several string in B1. So that's why it will become an error. Or usually if you familiar with an error like a type mismatch, usually that's happen when we put a wrong type value of a variable. So in this case, we have to always remember that every variable, when we define as numerical, so until the program ends, it's always keep a numerical value. And if we already define a variable with a string or alphanumeric, so until the program ends, it's also will still keep the string or alphanumeric value. So like this, the matrix is will be kept in A, and then later if we write A is equal to 10, then the computer will assume that 10 is not a number, but 10 is as a string, because variable A is already used to keep a string or alphanumeric. So in some programming language, it not become an error, but the values 10 is not treated as a number, but is assumed that it's a string. So we cannot use variable A to any expression or in any arithmetic expression.
Okay, so we have to remember about this, how do we define the variable and use that variable. Okay, so regarding to the branching statement, I think for the single or single decision or single condition, we only have a true condition and false condition. So this is what we call it as a branching statement, but it's using a single condition. And on the other hand, we can also have what we call it as multiple selection. So this is an example of multiple condition. So instead of using this select, yeah, I think for the multiple selection we can use the select case, but to describe it in a flowchart we can use several conditional statement like this. So this structure represent this multiple selection. Excuse me, Navid, can you mute your audio? I think Yeah, I will stop it so that I connect my phone with it. Ramzan better? okay. Let me. Yes. Okay. I will continue again. Yeah, and then the next type of statement is a looping, as I mentioned before that we have two kind of loop or two kind of repetition statement. So the first one, when we use the fixed loop, we can describe it as using a for loop. But when the number of loop or the looping is determined by a condition, then we have to use the while loop or repeat until. See, in any loop, we can have also what we call it as the nesting loops. In the nesting loop or nested loop, we can see this here that we have one loop inside another loop. So we have for I here is the outer loop, and for J is the inner loop. So for J will be finished. It means that it will be repeated first until from 1 to 10 until it finishes, and then it will increase the value or the index of I here. So for one I, the value of I, it means that J will repeat 10 times. So if we calculate all the number of loop for this nested loop, it means that we repeat until 100 times. Because for one I, we have to repeat J for 10 times, and then for another I have to repeat again J for 1 to 10. So it means that the total number of looping here is 100 loops. Okay. Is there any comment or question so far? Ada pertanyaan nggak? Not yet, sir. Oke. Pak mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya for loop tadi kan itu ada batasnya ya Pak, dari 1 sampai 10. Ya. Kalau the while loop itu belum dibahas ya Pak, berarti? Tadi sebelumnya sudah ini nih. Ini kondisinya kan kalau while ini kan berarti ada conditionalnya di sini. Oh, oke. Pokoknya sampai memenuhi kondisi baru berhenti Kondisi, ya Pak? ya. Oke. Makasih Pak. Nah ini contohnya nih. Kalau emaknya while loop selama dia bilangannya ini lebih besar dari 1, dia akan mengulang terus. Jadi kalau lebih besar dari 1, tapi kalau dia diisi dengan 0, nah baru dia keluar. Jadi seperti itu. Nah,
ini tadi untuk for loop, ini bahkan for loop-nya bisa sampai berjenjang 3 nih. Jadi nested loop dia di sini. Jadi di sini kalau umpamanya mau dihitung kira-kira berapa banyak nih perintah display I kali J kali K dilakukan kira-kira. Total berapa? Ada yang bisa tahu? 10 kali I kali J, Pak. Ya, betul. 10 kali I kali J. Ya. Jadi karena untuk satu nilai I, dia akan melakukan sejumlah 1 sampai I sampai J. Cuman harus hati-hati nih. Ini kan tadi bilangnya 10 kali I kali J. Tapi kan kita nggak tahu. I-nya ini kan jalannya dari 1 sampai 10. J-nya, K-nya jalan dari 1 sampai J. Jadi apakah memang 10 kali I kali J? Ayo. Nih, kalau pemainnya saya melakukan ini kan I, ini J, ini K kan, ya nggak? Kalau I-nya pertama waktu masih 1, J-nya berapa kali muter? 10. Masa 10? Ini kan for J 1 sampai I, bukan sampai 10 loh. 1 berarti. 1 juga. Nah, berarti 1 juga kan? Iya. Terus begitu dia J-nya 1, dia masuk ke K. K-nya 1 sampai J. Nah, J-nya kan juga masih 1. Jadi ini juga 1. Udah selesai. J-nya juga selesai. Dia kembali ke I. Sekarang I-nya jadi 2. Nah, berarti nanti J-nya jalan dari 1 sampai 2 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, pada saat J-nya 1, ini K-nya kan 1 sampai J. Jadi dia juga hanya jalan dari 1 sampai 1. Tapi begitu J-nya 2, K-nya berarti jalan dari 1 sampai 2. 2. Nanti pada saat ini I-nya 3, ini nanti dia akan jalan dari 1, 2, 3. Ya kan? Nah, nanti juga sama nih. Pada saat J-nya 1, dia 1 kali. Pada saat 2, dia jalan 1 dan 2. Terus pada saat 3, dia jalan 1, 2, 3. Nah, apakah ini total nanti kalau namanya 10, kan berarti apakah juga 10 kali J kali K? Kan enggak. Jadi jumlahnya pasti akan lebih kecil dari 10 kali J kali K. Coba nanti dicoba dicoret-coret. Ini kalau namanya I-nya jalan 1 sampai 10, berapa nih total perintah display ini dilakukan? Ya kan? Kalau namanya saya ganti ini hanya sampai 2 aja. I-nya sampai 2 kan berarti dia cuma jalan dari ini kan sampai sini aja nih. Jadi cuma berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali. Iya kan? Kan nggak sama dengan 2 kali J kali K. Nah, kita nggak tahu J-nya jalan berapa kali, kan tergantung J-nya tergantung dari jumlah I-nya. I-nya itu berapa. K-nya juga gitu, jalan tergantung dari J-nya. Ya kan? Coba nanti dibuat ininya. Nah, untuk yang ini, yang while loop tadi saya katakan harus hati-hati. Contohnya seperti ini akan menghasilkan infinite loop. Karena apa? Karena misalkan di sini memang betul sudah ditetapkan, misalkan Y-nya sama dengan mulai dari 1. Terus habis itu while Y lebih kecil dari 10, kan masih karena 1, jadi masih lebih kecil dari 10, dia akan melakukan X sama dengan X plus 1. Tapi kemudian tidak ada yang mempengaruhi nilai Y-nya lagi kan. Kan nggak ada nih perintah Y sama dengan Y plus 1, sehingga nilai Y-nya itu tetap 1 terus dia. Jadi menghasilkan yang infinite loop. Sama juga seperti ini, kalau kita nulis while true,
Nah, true itu kan satu boolean value ya. Itu boleh tuh kita menggunakan nilai boolean. Tapi kan ini berarti kondisinya adalah true terus dia. Jadi akan menghasilkan display hello-nya ini tidak terbatas, akan dicetak hello 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 terus begitu. Nah, ini jadi harus hati-hati dalam mendefinisikan kondisinya di sini. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan juga PR ya. Jadi tadi ada dua ya PR-nya, yang pertama tadi dan yang berikutnya yang terkait dengan exercise yang ini. Jadi ada total ada 5 tuh, dan itu saya rasa nggak susah. Nah, saya kalau nggak salah waktu itu, sebentar ya, saya stop screen.